warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bertemu dalam pertemuan ini dan insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang tokoh-tokoh mazhab ya. Tokoh-tokoh mazhab kita telah membicarakan tentang Imam Abi Hanifah dan mazhabnya. Kemudian juga kita telah membahas tentang Imam Malik dan mazhabnya. Dan sekarang tibalah kita ingin berbincang-bincang tentang Imam Syafi'i dan mazhabnya. Bagaimana sih orang mana sih sebenarnya Imam Syafi'i, asal dari mana? Bagaimana ia menuntut ilmu yang sangat luar biasa, beliau nanti saya akan ceritakan. Kemudian bagaimana mazhabnya pun begitu ramai tersebar gitu ya, di seluruh penjuru dunia, bahkan namanya sampai sekarang pun itu masihlah bukan namanya saja, tapi pendapat-pendapatnya masih banyak diikuti oleh para kaum muslimin di dunia. Nah, langsung saja, beliau adalah Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Kemudian Syafi'i itu adalah nama dari kakeknya gitu ya. Ada kakeknya itu namanya Syafi'. Jadi beliau menisbatkan kepada kakeknya. Nah, beliau ya nasabnya itu menyambung pada Rasulullah SAW. Yaitu pada siapa? Pada Abdu Manaf. Ya, Abdu Manaf Imam Syafi'i nyambung nasabnya sampai ke Rasulullah itu pada apa jalurnya? Abdu Manaf ya, kakeknya Rasul. Abdu Manaf, dan juga dari jalur lain Imam Syafi'i nyambung juga ke kakeknya Rasul, Abdu Manaf. Nah, setelah itu Imam Syafi'i ya, dilahirkan tentunya di Gaza. Ada yang bilang Asqalani, tapi yang jelas itu lahirnya di Gaza, kampung Gaza. Waktu itu Asqalani itu menjadi ibu kotanya gitulah, Madinah. Lahir di Gaza, kemudian lahir di Gaza dan dibawa ke Al-Asqalan gitu. Nah, kemudian setelah itu Imam Syafi'i, orang tua Imam Syafi'i, ibu dan bapaknya itu berasal memang dari Mekah gitu ya. Ketika sebelum menikah itu dari Mekah, kemudian mereka ke Asqalan, ke Gaza, ke Palestina di sana. Kemudian lahirlah Imam Syafi'i. 2 tahun Imam Syafi'i di sana sedang menyusui ya kan, dibawalah oleh ibunya ke Mekah. Waktu itu bapaknya sudah tiada. Nah, setelah itu ibunya lah yang mengurusnya, memotivasi untuk mencari ilmu. Padahal Imam Syafi'i itu ibu bapaknya, keluarganya itu bukan dari Baitul Ilmin ya, tapi orang-orang biasa saja, orang fakir gitu. Tapi Masya Allah melahirkan Imam Asy-Syafi'i yang subhanallah sangat luar biasa. Nah, kemudian dari situ, dari Mekah beliau belajar pada para masyayikh, pada guru-guru dan sebagainya. Itu di antara gurunya itu adalah Muslim bin Khalid, yaitu sangat terkenal mufti Mekah pada saat itu ya, menjadi gurunya Imam Syafi'i. Pas waktu umur Imam Syafi'i itu 15 tahun, Imam Syafi'i suruh berfatwa gitu. Karena gurunya Muslim bin Khalid ini sudah melihat Imam Syafi'i berbakat, berpotensi menjadi ulama gitu. Nah, setelah di Mekah, beliau sempat waktu itu juga ke Yaman ya, mencari ilmu. Yaman sekitar 5 tahun, habis itu ke Baghdad, ke Irak ya, belajar bersama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Tapi sebelum ke Yaman, beliau ke Madinah dulu, ke tetangga dulu. Ke Madinah bertemu dengan Imam Malik dan hafal Muwatta di depan Imam Malik. Dan kata Imam Malik, iyyaku rajul yuflih fahadal gulam. Kalau seandainya ada seorang ya yang akan sukses nantinya, maka orang itu adalah anak muda ini, kata Imam Malik. Pada ditunjukkan kepada Imam Syafi'i. Maka menjadi doa, dan itu terbukti sekarang Imam Syafi'i menjadi para imam mazhab dan terkemuka. Nah, setelah dari Imam Malik,
ya. Imam Malik habis itu beliau melanjutkan ke Yaman, habis dari Yaman beliau ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian dari situ balik lagi ke Mekah. Di Mekah sungguh sangat terkenal beliau, terkenal debatnya, terkenal dengan keilmuannya yang masya Allah, sampai-sampai banyak di situ para pengikut beliau, sampai-sampai beliau itu sudah membuka halakoh-halakoh di Makkah Al-Mukarramah setelah me, apa, mengajarkan, membuat halakoh dan sebagainya. Kemudian beliau kembali lagi ke Irak. Di Irak juga mendapatkan para murid-murid. Di antara muridnya adalah Abu Saur, kemudian Al-Qarabisi. Nah, di situ banyak sekali di Irak itu murid-murid Imam Syafi'i, dan nantinya mereka bakal menyebarkan mazhab-mazhab Imam Syafi'i, fatwa-fatwa beliau yang diabadikan dengan apa? Mazhab qadimnya Imam Syafi'i. Mazhab lamanya Imam Syafi'i itu mereka itu adalah di mana? Di Irak. Karena waktu itu Imam Syafi'i di sana punya halaqah sendiri, kemudian banyak murid-muridnya, kemudian murid-muridnya menyebarkan di sana, kemudian jadilah madrasah Iraqiyah, madrasah Irak, yaitu madhab qadimnya Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i hidup di sana gitu ya, berfatwa dan sebagainya, dikumpulkan sehingga menjadi madhab yang qadim, madhab lamanya Imam Syafi'i waktu sebelum ke Mesir. Setelah ke Mesir, namanya ini madhab al-jadid, madhab al-jadid. Setelah dari Irak, habis itu ke Mesir. Di Mesir juga mendapatkan banyak pengikut ya. Salah satunya pernah juga mengajar di Masjid Amr bin As. Kemudian banyak sekali murid-muridnya Imam Al-Muzani, dan murid-muridnya pun menuliskan fatwa-fatwa Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, kemudian dikodifikasi terus menerus, dan selanjutnya menjadi madhab Syafi'i karena banyak pengikutnya, dan pengikutnya pun menyebarkan ajaran-ajaran fatwa-fatwa Imam Syafi'i. Metodologi dalam istinbat hukumnya juga disebarkan, bukan hanya dalam lisan, akan tapi dalam buku-buku, dalam buku-buku karya-karya yang saat ini bisa kita rasakan. Nah, itulah penyebaran madhab Syafi'i ya. Dan dari situlah, karena pertama faktornya yang menyebabkan persebaran madhab Syafi'iyah itu adalah tentunya para murid-murid yang sangat loyal, ya, sangat loyal, mereka tekun bermulazamah kepada para imam mereka, murid-murid Imam Syafi'i, sehingga mereka menulis karya-karya dan lain sebagainya, disyarah, matan-matannya pun disyarah, diikhtisar, dirangkum ya, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu juga yang menjadi faktor penyebaran mazhab Syafi'iyah itu adalah apa? Yaitu para ulama-ulama Syafi'iyah, pengikut Syafi'iyah, mereka menjadi sultan, menjadi qadhi, menjadi hakim ya pada dinasti Abbasiyah. Dan tentunya ketika seorang yang bermadzhab Syafi'i mendapatkan peran untuk menjadi qadhi seperti Abu Zur'ah ad-Dimashqi ya, mendapatkan peran sebagai qadhi Mesir dan Suriah waktu itu. Nah, itu kesempatan untuk apa? Menyebarkan ya kan, menyebarkan mazhab-mazhab Syafi'iyah gitu, menghidupkan mazhab-mazhab Syafi'iyah ketika mereka berpuasa di sana. Nah, inilah faktor-faktor yang membantu tersebarnya mazhab-mazhab. Mazhab pada umumnya seperti itu ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, yang insya Allah kita akan bakal bahas di pertemuan selanjutnya. Ala kulin kita balik lagi bahwasannya Imam Syafi'i menjadi imam a'immah itu sangat luar biasa, karena sudah terlihat ya pujian-pujian dari para ulama yang hidup semasanya. Misalkan saja nih, misalkan kata Ibnu Hambal, anaknya Imam Ahmad bin Hambal, qultu li abi, kata anaknya Imam Ahmad, aku bertanya kepada bapakku, ayu rajulin kana Syafi'i, wahai bapakku, sebenarnya Imam Syafi'i itu orangnya seperti apa gitu ya. Fa inni sami'tuka tukthir minad du'a lahu, karena aku mendengarmu banyak berdoa untuk Imam Syafi'i. Sebenarnya apa sih sosok Imam Syafi'i itu? Bagaimana? Faqala ya bunayya, maka ia berkata, Imam Ahmad, wahai anakku, kana Syafi'i kasyamsi di dunia. Imam Syafi'i itu bagaikan matahari untuk dunia, menerangkan gitu, memberikan pencerahan.
wa kal afiyati lil badan, yaitu seperti penyembuh bagi apa? Badan. Berarti ini masya Allah sekali. Imam Syafi'i seolah-olah datang memberikan cahaya, menerangkan ya yang tidak tahu jadi tahu. Nah, masya Allah. Jadi inilah Imam Asy-Syafi'i, ya, pemuka mazhab dari Syafi'iyah. Nah, wakana Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah itu termasuk gurunya Imam Syafi'i juga waktu hidup semasanya. Idza jaa syai'un min at-tafsir aw al-futya yaltafata ila Syafi'i. Kalau ada Imam Syafi'i dan beliau Sufyan bin Uyainah ditanya tentang tafsir, ditanya tentang fatwa, maka ia menoleh kepada Imam Syafi'i dan apa katanya? Salu hadzal gulam. Tanyalah pemuda ini. Masya Allah. Berarti itu sangat diakui sekali ya keilmuan beliau ya oleh ulama-ulama besar dunia pada saat itu dan juga ulama-ulama besar pada saat ini, dan terus akan abadi gitu keilmuan Imam Syafi'i rahimahullah taala dan keberkahan. Tentunya itu tidak lepas dari keberkahan dan keikhlasan daripada niat Imam Syafi'i. Semoga kita bisa meneladani dari apa yang kita ceritakan di sini, dan tentunya insya Allah kita akan kembali lagi bersama di kajian Kampung Syariah, tentunya akan membahas tentang Imam Ahmad bin Hambal beserta madhabnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.